Selamat pagi adik-adik siswa-siswi SMA yang baru memasuki masa perkenalan lingkungan sekolah. Ya. Selamat datang di SMA. Semoga adik-adik dapat menyelesaikan pembelajaran di SMA ini dengan baik sampai nanti akhirnya tamat daripada sekolah ini. Untuk saat ini kami dari Komisi Pemilihan Umum akan memberikan materi terkait dengan sosialisasi pendidikan pemilih, yaitu kami akan laksanakan dari sekolah ke sekolah, seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Badung, tidak hanya di SMA ini aja, semua SMA akan kami berikan sosialisasi yang sama. Kemudian sebagai umat beragama, izinkan kami mengaturkan Pangastung-Kare Panganjari Umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Baik adik-adik, seperti orang bilang tak kenal tak sayang, Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Pak Iwayan Artanadana, pendidikan terakhir di Strata 2 Udayana, lengkapnya Iwayan Artanadana SPMSI. Bapak juga berharap nantinya adik-adik setelah tamat daripada SMA ini dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu paling tidak ke perguruan tinggi, bahkan nanti lanjut sampai ke S2 bahkan ke S3. Nah, dalam hal ini juga di KPU Badung, Bapak memegang divisi sosialisasi SDM, yaitu SDM itu adalah sumber daya manusia dan partisipasi terhadap masyarakat. Ketika pemilihan umum dilaksanakan, baik itu pilkada maupun pemilu, menjadi tanggung jawab kami semua, utamanya Bapak, adalah meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan sosialisasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, terkait dengan pengalaman berorganisasi, Pak pernah mengabdi di desa selaku kepala lingkungan atau pelayan dinas di desa, itu selama 12 tahun. Kemudian selaku penyelenggara di tingkat kecamatan terkait dengan pelaksanaan pemilu yang disebut dengan PPK, yaitu selaku ketua selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian sekarang di KPU Badung sudah memasuki periode yang kedua, yaitu sudah lewat daripada 6 tahun, tinggal kurang lebih 2,5 tahun ke depan lagi Bapak sudah akan mengakhiri purna tugas di KPU Badung. Nah, kemudian terkait dengan apa itu pemilu, pemilu itu adalah pesertanya adalah partai politik, ya, bukan DPR. Walaupun adik mengetahui, DPR A, DPR B, DPR C dan seterusnya, DPR itu adalah bagian daripada peserta pemilu. Yang peserta pemilunya adalah partai politik. Kemudian peserta pemilu berikutnya adalah calon anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu masing-masing provinsi itu terwakil oleh 4 orang. Nah, kemudian peserta yang lain adalah calon presiden dan wakil presiden. Dan ada juga calon bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Nah, baik adik-adik, dimanapun adik sekarang berada, dalam keadaan sehat walafiat, itu harapan dari Bapak. Kenapa? Kita hari ini tidak bisa bertemu langsung karena situasi pandemi COVID yang sedang melanda di daerah kita. Nah, biar diketahui secara umum, penyelenggara pemilu itu siapa saja. Kalau di pusat itu ada namanya KPU RI, kemudian di provinsi, tingkat provinsi ada namanya KPU Provinsi, kalau di Bali KPU Provinsi Bali. Kemudian kami selaku penyelenggara di tingkat kabupaten namanya KPU Kabupaten. KPU itu singkatan daripada Komisi Pemilihan Umum. Adik-adik ya. Nah, kemudian nanti pada saat pelaksanaan pemilu 10 bulan atau 9 bulan sebelum pelaksanaan akan dibentuk namanya petugas ad hoc yang bertugas di kecamatan, ada yang bertugas di desa maupun ada nanti bertugas di tempat pemungutan suara. Yang di tingkat kecamatan kita sebut dengan namanya PPK, Panitia Pemungutan Tingkat Kecamatan, kemudian nanti ada di desa kelurahan yang kita sebut dengan PPS, tugas pemungutan suara,
kemudian nanti ada di tingkat tempat pemungutan suara yang kita sebut dengan KPPS. Adik-adik nanti yang berumur 17 tahun pada saat pemilu, di samping sudah berhak menjadi calon pemilih baru, kemudian adik-adik punya hak untuk menjadi penyelenggara pemilu. Tidak susah. Penyelenggara pemilu nanti akan diberikan bimbingan teknis, kemudian ya mendapatkan ilmu, bisa mengabdikan diri kepada bangsa dan negara selaku penyelenggara di tingkat TPS. Kemudian ada rewardnya, apakah itu dalam bentuk piagam maupun dalam bentuk sebagai ganti rugi uang lelah. Nah kemudian kita juga tidak uju-uju melaksanakan begitu saja. Kita diawasi oleh lembaga tetangga kita, yaitu namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, di mana Badan Pengawas Pemilu kalau di pusat kita sebut dengan Bawaslu RI, kemudian di provinsi Bawaslu Provinsi, kemudian untuk di kabupaten kota Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian untuk di tingkat kecamatan kita sebut dengan Panwascam, kemudian untuk di tingkat desa kelurahan kita sebut dengan PPDK, yaitu petugas desa kelurahan, kemudian di tingkat TPS yang mengawasi kita sebut dengan relawan. Baik KPU maupun Bawaslu ini sama-sama lembaga penyelenggara. Mereka pun juga diawasi, kita pun juga diawasi oleh namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Artinya setiap tahapan yang kita laksanakan, setiap langkah yang kita kerjakan itu tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada. Karena kita berada dalam naungan lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, adik-adik yang kita banggakan, dimanapun adik berada sekarang, ini merupakan bekal buat adik-adik nanti kelak setelah berumur 17 tahun. Terkait dengan pilkada, yaitu kita sebut dengan pilkada atau pemilihan kepala daerah, dilakukan ini secara langsung oleh penduduk daerah itu sendiri. Contoh, kalau kita di Badung, kita akan memilih kepala daerah atau bupati yang ada di Badung oleh masyarakat yang sudah ber-KTP Badung, sudah berumur 17 tahun pastinya. Kemudian kalau pemilihan gubernur dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat provinsi. Artinya contoh, kalau kita memilih gubernur Bali, yang memilih itu adalah masyarakat yang ber-KTP Bali, yang berada di Bali saat itu. Kemudian contoh kalau kita memilih bupati, contohnya Bupati Badung, ya masyarakat yang ber-KTP Badung yang memilihnya, tidak bisa masyarakat yang ber-KTP di luar Badung. Contoh ber-KTP Gianyar, ya pasti memilihnya Bupati Gianyar. Masyarakat ber-KTP Tabanan memilihnya Bupati Tabanan. Nah, kemudian terkait dengan wali kota, siapa saja yang boleh memilih wali kota? Wali kota itu adanya di Denpasar, karena dia merupakan daerah administrasi tersendiri. Nah, yang memilih siapa? Masyarakat yang ber-KTP Kota Denpasar. Begitu juga selanjutnya. Nah, terkait dengan sejarah kepemiluan, adik-adik, pemilihan serentak itu kita lakukan dari 2005. Kemudian pada saat itu kita memilih DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu kita laksanakan secara langsung. Nah, kemudian kenapa kita harus menggunakan hak pilih, adik-adik? Kenapa kita tidak menggunakan hak pilih? Kita harus menggunakan hak pilih. Artinya, ketika kita melaksanakan hak pilih kita, 5 menit di TPS, ini akan menentukan 5 menit nasib kabupaten, nasib provinsi, bahkan nasib negara kita selama 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Contoh, ketika kita datang ke TPS memilih presiden, ini akan menentukan nasib bangsa kita selama 5 tahun ke depan. Kemudian, pemilu ini merupakan sebuah proses demokrasi, di mana suara kita akan mewakili aspirasi kita. Itu yang terjadi. Itu fakta yang ada, adik-adik ya. Nah, kemudian kita tidak boleh golput. Kenapa kita tidak boleh golput? Apa artinya golput?
Golput itu golongan putih, atau secara fakta di lapangan atau praktiknya adalah kita tidak menggunakan hak pilih kita. Jangan salah, kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita, nanti akan menyesalnya selama 5 tahun. Loh, kenapa saya tidak menggunakan hak pilih kita? Kenapa saya tidak datang ke TPS pada saat pemilihan? Ya, itu namanya orang golput, menyesalnya nanti 5 tahun. Karena pemilu itu akan berdurasi pelaksananya selama periode 5 tahun berjalan. Salah memilih, akan menyesal Anda 5 tahun. Makanya, nanti setelah berumur 17 tahun, atau sudah menikah, gunakanlah hak pilih Anda dengan baik dan benar. Adik-adik yang saya banggakan, Bapak dalam hal ini, menyampaikan secara singkat-singkat, terkait dengan kenapa penting kita melaksanakan pemilu dan demokrasi. Yang pertama akan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat, warga negara yang sudah memiliki hak pilihnya. Ini pentingnya. Kalau dulu masih sebelum tahun 2005, itu masih pemilihannya lewat DPR. Namun, kalau sekarang setelah itu pemilihannya secara langsung, kita setiap warga negara yang sudah memiliki hak dapat menggunakan hak pilih kita secara langsung, tanpa diwakili lagi. Kemudian, terjaminnya pergantian pemilih itu secara regulasi. Ini dapat terjamin, artinya berkelanjutan dia, kemudian dengan aturan yang ada. Nah, terkait dengan itu, yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri. Di mana implikasinya bahwa kenapa dengan adanya pemilu tingkat partisipasi masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, satu contoh, pada saat pelaksanaan pemilu saja, petugas-petugas kita yang di TPS itu pasti akan mendapatkan honor. Kemudian dari honor itu juga meningkatkan pendapatan secara langsung oleh petugas kita sendiri. Nah, secara umum dalam jangka panjang, tingkat kesejahteraan ini meningkat, adanya pemimpin yang baru, yang pasti setiap pemimpin memiliki visi dan misi untuk merubah daerahnya, untuk merubah kondisi yang lebih baik. Itu pasti. Kemudian, ini pemilu ini dan demokrasi ini kenapa penting? Itu untuk mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya negara kesatuan. Ini kedaulatan rakyat. Kalau pelaksanaan pemilu itu tetap bisa dilaksanakan, ini merupakan sebuah konsekuensi adalah untuk menegakkan kedaulatan daripada rakyat itu sendiri. Nah, kemudian adik-adik yang banggakan, dalam kesempatan ini pula Bapak sampaikan bahwa ketika ada pelaksanaan tahapan pemilihan bupati, pemilihan presiden, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yaitu ada tahapan persiapan, kemudian setelah persiapan ada namanya tahapan pelaksanaan, kemudian dilanjut dengan tahapan pelaporan dan evaluasi. Sama halnya dengan adik-adik ketika belajar, ada tahap pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian ada tahapan pelaksanaannya, seperti apa pelaksanaannya, pemahamannya buat adik-adik, nanti kelanjutannya akan ada namanya evaluasi. Kalau di sekolah pasti akan ada namanya ulangan, baik itu ulangan semester, tengah semester, maupun ulangan akhir. Nah, ini yang akan menjadi dalam bentuk evaluasi daripada sistem pembelajaran kalau di sekolah. Kalau kita namanya evaluasi pelaksanaan daripada pemilu maupun pilkada itu sendiri. Adik-adik yang banggakan, ya, sebagai warga negara yang baik, kita harus memberikan contoh. Adik-adik selaku generasi penerus, selaku generasi bangsa penerus, yang akan menggantikan generasi kita, generasi Z yang akan digantikan oleh generasi milenial sekarang. Di mana selaku warga negara yang baik, nanti adik-adik bisa menggunakan hak pilih dengan baik. Ini merupakan sebuah contoh, ya, menggunakan hak pilih yang baik pada saat
setelah berumur 17 tahun nanti. Kemudian ikut mensosialisasikan pelaksanaan pemilu. Sekarang bisa, adik bisa ikut melaksanakan sosialisasi kepada siapa? Yang terdekat terdahulu, seperti kepada orang tua, kepada ibu bapak yang ada di rumah, kepada kakak, kepada saudara-saudara, adik-adik yang sudah berumur 17 tahun lebih. Ini berikan sosialisasi bahwa ini loh pelaksanaan pemilu, ini loh gunanya pemilu. Kenapa kita harus memilih? Tadi kakak sudah sampaikan kepada adik-adik. Ini perlu disampaikan. Kemudian, ikut dengan cerdas pada saat akan melaksanakan pemilih, akan datang ke TPS sebelumnya. Mari kita saksikan, mari kita lihat, mari kita simak visi dan misi daripada masing-masing calon. Mana calon yang visi dan misinya sesuai dengan hati nurani adik-adik, sesuai dengan hati nurani keluarga. Jangan ada pemaksaan untuk melakukan hak pilih kepada orang lain. Kita bercermin daripada visi dan misi daripada pasangan calon. Itulah yang akan adik-adik pilih. Jangan nanti memilih kucing dalam karung. Ya, itulah tujuannya. Pada saat penyampaian visi dan misi, pada saat penampilan biasanya di televisi, di media online, pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, di sana akan kelihatan siapa calonnya. Silakan adik-adik simak. Itulah yang nanti akan menjadi pilihan daripada adik-adik. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan pemilu adik-adik, kakak berharap bila ada yang kurang pas atau yang kurang baik, jangan melakukan demo, jangan melakukan pengerusakan kepada alat peraga kampanye contohnya. Ya, mari kita laksanakan pemilihan ini dengan damai, dengan hati yang baik. Namanya saja sudah demokrasi, pesta demokrasi. Mari kita laksanakan dengan baik. Ketika nanti ada yang kurang baik, yang tidak pas, yang menyalahi menurut adik, silakan laporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Silakan laporan kepada pihak kepolisian atau pihak-pihak terkait. Jangan kita melakukan emosi, melampiaskan emosi ketidaksenangan kita hanya pada satu pihak saja. Kemudian adik-adik yang kakak hormati, kakak banggakan, yang sudah mengikuti pelaksanaan materi ini terkait dengan MPLS, kakak perlu sampaikan. Tadi sudah disampaikan syarat-syarat menjadi seorang pemilih. Apa itu? Adalah warga negara Indonesia, dimanapun dia berada, baik di negara Indonesia maupun nanti berada di luar negeri. Kalau sudah warga negara Indonesia, yang kedua adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Mereka sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Kemudian sekurang-kurangnya berumur 17 tahun pada saat pemilu dilaksanakan, atau pada saat itu sudah menikah. Nah, dia sudah boleh menggunakan hak pilihnya. Kemudian orang ini tidak sedang terganggu jiwanya atau tidak sedang gila. Orang terganggu jiwanya kan jelas adik-adik ya, tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang pencabutannya adalah lebih daripada 5 tahun berjalan. Nah, nanti yang bagaimana dengan yang di bawah 5 tahun? Kita akan menyiapkan namanya TPS khusus adanya di LP. Kalau di Badung itu ada di LP Kerobokan, Lembaga Permasyarakatan Kerobokan. Di sana ada 2 LP, LP perempuan maupun LP laki-laki. Kemudian yang tidak boleh juga menggunakan hak pilihnya apa? Anggota TNI Polri yang masih bertugas. Nah, nanti setelah dia memasuki masa pensiun, silakan dia akan menggunakan hak pilihnya selaku warga negara. Yuk. Nah, kemudian bagaimana caranya memilih adik-adik? Caranya memilih gampang. Nanti salah satunya adalah mencoblos. Kita masih menggunakan sistem mencoblos kertas surat suara yang disiapkan di TPS. Nanti alat coblosnya juga sudah ada di sana, kelengkapannya pun juga sudah semua ada di sana. Kemudian, apa dasar adik-adik memilih? Berdasarkan visi dan misi daripada
calon itu sendiri. Kemudian gunakan hati nurani untuk memilih. Jangan menggunakan hati nurani orang lain atau adanya unsur paksaan dari orang lain. Karena satu pilihan adik-adik adalah menentukan 5 tahun nasib bangsa itu sendiri. Kemudian tolak kekerasan, tolak juga money politik. Boleh ketika adik-adik dikasih uang, ada orang datang, Pak tolong bantu saya, bantu kami untuk memilih, bantu kami, bantu saya, cobloslah ke saya, agar saya nanti menjadi salah satu wakil dari. Silakan, boleh saja, terima saja kedatangan mereka. Namun kembali kepada hati nurani adik-adik semua. Apakah dia diterima sesuai dengan visi dan misinya, sesuai dengan track record yang ada, silakan. Kalau tidak sesuai, silakan. Itu kembali kepada adik-adik selaku pemilih, tidak boleh diatur atau tidak boleh dikekang. Mau memilih siapa, silakan. Adik-adik, nanti pada saatnya nanti ketika sudah mendapatkan namanya surat panggilan memilih yang kita sebut dengan model C6, itu ketika adik-adik sudah terdaftar selaku pemilih pasti akan mendapatkan namanya surat model C6, pemberitahuan tempat, tanggal, dan jam memilih. Kemudian dengan itu adik datang ke TPS. Jangan sekali-sekali menggunakan surat panggilan memilih itu milik orang lain, milik bapak, milik adik, milik kakak, atau bahkan milik orang lain. Jangan, karena akan nanti berimplikasi kepada hukum. Ya, hukuman penjara nanti malahan kita kasih. Malah tujuan kita adalah baik. Gunakan C6 Anda atas nama sendiri, kemudian bawa KTP elektronik pada saat datang ke TPS. Kemudian setelah sampai di TPS, tunjukkan KTP, tunjukkan C6 Anda. Kemudian petugas akan memberikan daftar hadir di sana. Daftar hadir, adik-adik silakan tulis nama, kemudian tanda tangan, kemudian akan menunggu giliran. Setelah menunggu giliran, akan dipanggil oleh petugas kita yang namanya KPPS untuk selanjutnya diberikan surat suara. Setelah nanti adik-adik diberikan surat suara, langsung menuju bilik tempat menyoblos di sana. Di sana sudah ada alat coblos, kemudian bukalah surat suara di sana, silakan coblos. Coblosan yang benar itu adalah mencoblos di dalam kotak, adik-adik ya. Mencoblos dalam kotak, boleh dicoblos nomornya, boleh dicoblos gambarnya, maupun dicoblos nama daripada calon itu. Yang jelas coblosannya di dalam kotak. Setelah adik-adik mencoblos, surat suara itu silakan masukkan ke dalam kotak yang sudah kami siapkan. Setelah itu, sebelum meninggalkan yang namanya tempat pemungutan suara atau TPS, kita menyiapkan tinta sebagai tanda bukti bahwa adik-adik sudah menggunakan hak pilihnya. Di itu dicelupkan kalau pada saat pemilihan kemarin karena musim pandemi itu masih menggunakan sistem TTS. Nah, kemudian setelah itu adik-adik silahkan melanjutkan rencana ataupun kegiatan yang lain. Boleh meninggalkan yang namanya TPS. Next. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sudah meninggalkan TPS, itu artinya adik-adik sudah menggunakan hak pilih adik-adik dengan baik. Nah, ketika saat itu adik-adik menjadi petugas pelaksana di TPS, gunakanlah kesempatan itu untuk belajar. Kemudian laksanakanlah tugas sampai dengan selesai. Ya, mungkin itu adik-adik secara sepintas yang bisa kakak berikan selaku bekal adik-adik. Kemudian nanti apabila ada hal-hal yang belum adik-adik pahami, silakan di WA boleh, di telepon boleh, di SMS boleh, ya, ke nomornya Bapak 085 100 813 802, ya, 085 100 813 802. Silakan jam berapa saja terkait dengan pelaksanaan kepemiluan, silakan mau di telepon atau di WA jam berapa, pasti akan Bapak berikan jawaban. Nah, mungkin adik-adik yang Bapak banggakan, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Bapak akan akhiri dengan pramesanti acara ini. Om
Sandi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.